Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doldu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Prabuko, tukang donat dari Bandung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mau komentari pandangan dari Guntur Soekarno Putra ya, bahwa sebaiknya Pak Jokowi itu menjadi ketua umum PDIP setelah Bu Megawati, karena Jokowi adalah anak ideologis dari Soekarno, apalagi setelah dia melakukan hilirisasi biji nikel dan kemudian membuat Barat itu meradang ya dengan tindakan Jokowi yang melakukan hilirisasi biji nikel. Ini pandangan itu ada di media online, terus saya mau cari aslinya yaitu di Opini Kompas 30 September. Tapi karena harus langganan, susah lagi langganan, bayarnya gimana, nggak ngerti saya cara langganan Kompas digital itu. Harus ngisi email terus macem-macem tuh, nggak paham saya. Terus kira-kira aja sekarang nggak sempat baca artikelnya di Opini Kompas ya. Terus saya mau baca itunya, cetakannya saya gedein, nggak bisa kebaca, curang juga. Jadi kalau menurut saya Jokowi itu bukan anak ideologi Soekarno ya, jauh. Apanya? Alasannya karena membuat Amerika, Kanada, Eropa itu marah gara-gara hilirisasi biji nikel. Itu kayaknya nggak sesederhana itu ya. Terus dia disebut sebagai anak ideologi Soekarno. Anak ideologi Soekarno itu bukan Jokowi ya, tapi Anies Baswedan. Jadi kalau kata Guntur Soekarno Putra, Guntur ya, jadi kakaknya Megawati ya, yang pernah fotonya itu dibawa oleh ayahnya ketemu Presiden Kennedy kan ya, tahun 60-an satu itu kalau nggak salah. Guntur Soekarno Putra, jadi berarti kakaknya Megawati. Itu alasannya kenapa Jokowi harus jadi ketua umum PDIP menggantikan Megawati, karena Pak Jokowi setelah jadi Presiden RI 2 periode itu perlu melanjutkan karir politiknya, kata Guntur. Kalau menurut saya nggak usah, lebih baik pulang kampung aja. Dan karena kepemimpinan saya 2 periode itu penuh dengan problematik ya. Malah pengamat internasional mengatakan Jokowi adalah sosok yang problematik ya. Kita lihat ya, demonstrasi menentang undang-undang yang ditandatangani oleh Jokowi itu marak di mana-mana dan tidak didengarkan, justru merugikan rakyat banyak ya. Dan itu tidaklah seperti orientasi cara berpikir dan cara bertindak Soekarno yang sangat membela rakyat ya. Soekarno itu meskipun pakaiannya seperti orang borjuis dan wajahnya bukan wajah orang desa, tetapi hatinya itu membela rakyat Indonesia. Sementara Pak Jokowi yang katanya menurut orang itu wajahnya wajah desa, itu ternyata tidak membela rakyat ya, membela kaum oligarki. Berbeda ya. Jangan dilihat dari penampilan. Saya kira Guntur Soekarno Putra akan keliru kalau melihat dari penampilan bahwa kemudian disimpulkan Pak Jokowi adalah membela rakyat. Tidak ya. Keputusan politiknya itu justru merugikan rakyat banyak ya. Menurut pengamat-pengamat yang kita lihat, justru banyak orang-orang pengkritik itu di penjara. Ya, memang soal pengkritik penguasa itu di penjara mirip tuh Soekarno sama Pak Jokowi ya. Zaman Pak Jokowi juga banyak orang-orang yang di penjara, seperti Muchtar Lubis itu di penjara sampai 10 tahun ya. Dari 56 sampai 66. Itu kan zaman kepemimpinan Soekarno. Jadi Soekarno meskipun dia membela rakyat, dia juga membela dia memberangus ya tokoh-tokoh oposisi ya. Hamka itu di penjara 2 tahun 4 bulan. Muhammad Nasir yang bekas Perdana Menteri dan bekas penulis dari pidato Soekarno di awal-awal kemerdekaan itu di penjara sama Soekarno sampai 6 tahun ya. Belum Izzat Mutakin, belum Agung Gede, belum Muhammad Rum,
belum Kasman Singodemejo, tokoh-tokoh dan tokoh-tokoh pergerakan dan pahlawan nasional yang kemudian jadi pahlawan nasional, termasuk Sultan Syahrir itu kawannya Perdana Menteri tiga periode, itu dipenjara sama Soekarno sampai wafatnya masih dalam tahanan politik karena wafat dalam pengobatan di Swiss ya. Sultan Syahrir ya, semua dipenjara ya. Jadi apakah karena suka memenjarakan tokoh-tokoh yang kritis, memang mengkritisi kekuasaan, kemudian Jokowi adalah anak kandung ideologis dari Soekarno? Karena juga zamannya Pak Jokowi juga banyak orang-orang di penjara seperti Jumhur Hidayat, Gus Nur, Anton Permana, terus siapa lagi itu ya, Habib Rizik, Habib Bahar. Yang apakah karena kesamaan suka menjebloskan orang-orang ke penjara, kemudian Jokowi adalah anak kandung ideologi Soekarno? Jadi tidak betul ya pikiran-pikiran dari Guntur Soekarno Putra itu. Ini siapa sih pagi-pagi mas bakar sampah gitu. Jadi terus soal kebijakan politiknya seperti hilirisasi biji nikel, terus membuat barang Eropa, Amerika dan Kanada, apakah itu berarti dia itu seperti Soekarno? Tidak ya. Soekarno itu pemikir besar ya. Dia pemikir besar, bacaannya itu luar biasa kalau kita baca di bawah bendera revolusi itu ya, atau debat-debat dia dengan Hasan, dengan An-Nasir, dengan M. Nasir dan Agus Salim ya. Sebelum kemerdekaan itu dia sudah menuliskan pemikirannya untuk Indonesia yang dibayangkan akan merdeka. Jadi Soekarno adalah orang besar ya, mengunyah, memamah ya, pikiran orang-orang besar dunia ya. Jadi dia layak memang sebagai orang besar karena pikirannya besar. Sementara Pak Jokowi kan dia katanya hanya membaca buku-buku komik Shinchan ya. Dia tentu tidak seperti Soekarno yang bisa menggulung atau melawan kolonialisme dan imperialisme dan kemudian memerdekakan Indonesia dengan tetap teguh ya pada pendirian sejak muda, yaitu anti imperialisme dan anti kolonialisme. Sementara Pak Jokowi justru ya tidak menjaga kedaulatan RI dengan menyerahkan 34.000 tanah di IKN dan mempersilahkan pemerintah Cina untuk men-set up atau membangun atau merancang ya kota baru di IKN, dan kemudian membuat marah orang-orang itu berarti menjual kedaulatan RI. Belum kasus Rempang. Saya kira kalau Rempang itu nggak mungkin Soekarno itu mengorbankan negerinya sendiri untuk mendatangkan investasi dan menindas rakyat kecil yang pernah dia belanya sejak sebelum kemerdekaan sampai sesudah kemerdekaan. Jadi saya kira anak ideologis dari Bung Karno bukanlah Pak Jokowi ya, tapi Anies Baswedan yang menegakkan keadilan di level Jakarta. Kita lihat ya bagaimana dia mengajukan atau memperlakukan kelompok-kelompok sosial secara setara, dan keputusan-keputusan politiknya itu selalu membela rakyat kebanyakan untuk kepentingan umum dan tidak untuk memperjuangkan kepentingan oligarki yang sangat elitis itu. Dari segi itu, dari segi cita-cita atau etika keadilan yang ditegakkan dalam masyarakat dalam pasal Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saya kira Anies Baswedan lebih layak kita proklamasikan, kita nyatakan, kita dengung-dengungkan sebagai anak ideologi Soekarno. Anak ideologi Soekarno bukanlah Jokowi, tapi Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.